Ya, jumpa lagi dengan saya Kang Didang di acara obrol-obrol di kafe. Tangannya ini karena baru makan siang mereka jadi semangat ya kan. Alhamdulillah kita masih bisa diberi rezeki bisa makan siang walaupun gorengan udah kurang ya di lapangan. Tapi kita tidak akan bahas itu masalah perminyak-minyakan itu. Nah kali ini seperti biasa kehidupan manusia itu ada turun naik, apa yang dikatakan bersandar pada takdir, pada nasib, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang mempunyai visi jauh ke depan, bekerja keras sambil dia berupaya, tapi ada juga yang ya nanya-nanya lah, katakanlah quote and quote kepada orang pintar. Dalam kali ini kita tidak akan bicara lebih jauh soal nasib, soal lain, karena di sini ada ahlinya. Di samping saya ada Ki Sukma. Selamat siang Ki Sukma. Selamat siang juga Kang Dida. Tapi disebut apa fortune teller ya, bukan peramal ya. Iya betul. Fortune teller. Fortune Nah, teller. selama ini gini Ki Sukma, kalau kita lihat ya termasuk saya lah, membaca atau melihat antara fortune teller dan tukang ramal itu kan agak confused ya, agak bingung lah orang menempatkan posisi. Sebetulnya apa sih perbedaan antara ramal dan fortune teller itu? Mungkin secara vocabnya beda ya. Jadi kalau tukang ramal itu membicarakan sesuatu yang kemudian hasilnya itu bisa dibilang istilahnya kurang kode etik gitu. Misalnya sesuatu ini tentang seorang misalnya gitu ya, membuat orang tuh stres, gitu, akhirnya depresi, gitu. Atau akan ada musibah gitu ya. Iya, misalnya akan ada musibah. Sementara fortune teller itu lebih kepada orang yang membicarakan hal-hal keberuntungan orang lain. Jadi lebih kepada membangun motivasi orang itu sendiri dan mempersiapkan masa depan. Iya. Nah itu kalau untuk tidak bisa ngaku-ngaku juga kan seperti itu. Tiba-tiba saya bilang, lu dari mana? Oh gue dari gunung mana gitu. Jadi gue sekarang fortune teller nggak bisa, kan ada ilmunya juga kan. Oh iya betul. Nah itu belajar di mana tuh kalau ini? Iya, saya sih basicnya belajar dari Banten ya. Ya dari Banten ya. Ya. Secara tradisional memang ditempuh dengan meditasi, kan, semedi, kemudian ada juga istilahnya puasa dan sebagainya. Lalu kemudian belajar ilmu-ilmu pendukungnya. Salah satunya misalnya kita sebut tarot. Gitu. Nah, jadi akhirnya kemudian saya menemukan ada istilah namanya fortune teller itu, yaitu kita membicarakan sesuatu yang boleh dikatakan prediksi masa depan, tetapi yang kita bicarakan adalah efek dari yang kita sampaikan membawa dan membangun motivasi klien kita, orang yang kita ajak bicara. Mengenai fortune teller tadi kan dibicarakan oleh Ki Sukma itu untuk hanya khusus orang dewasa, untuk pengusaha, anak-anak, atau katakanlah untuk artis supaya bagaimana nasib dia ke depan supaya dia bisa memperbaiki diri, ada khususnya mas? Kalau khususnya sih kita nggak ada ya, artinya di semua itu bisa ditanyakan kepada fortune teller. Misalnya seseorang yang punya bisnis, kemudian dia pengen tahu kira-kira di bisnisnya ini kedepannya bagaimana, maka sang fortune teller ini akan menguraikan secara sudut pandang keilmuan dia, dan itu efeknya nanti seseorang ini punya rencana, punya planning. Bisnisnya ini akan dibagaimana. Kalaupun ada hal-hal yang kurang beruntung, ya bisa diminimalisir. Nah itu bisa nggak kalau bisnis misalnya kan ada istilah kayu, air, tanah gitu ya. Seseorang itu, wah kamu nggak cocok nih di bisnis seperti ini. Itu bisa nggak? Artinya dirubah bisa nggak? Misalnya saya tidak biasa bisnis jual beli gitu kan. Saya tahunya jadi penulis misalnya gitu. Itu bisa nggak dirubah? Atau bisa ya? Bisa. Jadi kalau memang seseorang punya unsur misalkan kayu misalnya, kemudian dia bekerja di bidang apa, terus kita ingin orang ini bisa lebih beruntung. Unsur-unsur itu dilihat dari lahirnya ya, tanggal lahir ya, atau dari hari lahir. Hari lahir. Nah, bicara kelahiran, ini kan beberapa waktu sampai sekarang juga masih rame nih, viral ya. Bahasa Inggrisnya viral, padahal viral. Masih viral nama-nama baik-baik artis yang memang anak-anak sultan lah istilahnya ya. Jadi saya baca contekannya nih. Itu anak dari Aurel dan Atta Halilintar yang namanya itu Aminah Hana Nur Atta, dipanggilnya Baby A. Baby A ya, padahal itu A. Jadi kalau in English A is A gitu kan. Nah, kemudian anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Panggilannya siapa?
Itu Baby L. Kemudian anak dari Nagita dan Raffi Ahmad, panggilannya Rayansa Malik Ahmad, anak keduanya ya. Nah ini bisa nggak bayi-bayi ini dilihat oleh Ki Sukma nanti kedepannya seperti apa sih? Apakah akan mengikuti jejak orang tuanya menjadi artis yang terkenal atau bidang usaha lain, atau malah sebaliknya hidupnya katakanlah kurang seberuntung orang tuanya bisa? Iya, oke. Jadi untuk melihat itu kita fortune teller itu kan punya metode. Iya. Ini punya metode. Yang saya sendiri pakai itu adalah pertama perawatan, yang kedua yaitu pakai kartu tahu. Jadi untuk melihat ini saya butuh media kartu tahu. Iya. Oke, ya silakan di. Ya, saya ambil kartunya. Ya. Oh jadi ini kartunya spesial ini ya? Ya, ini kartu spesial. Bukan sembarangan tertiba beli di warung atau di apotek itu kan nggak ada kartu kita. Oke. Oh jadi ini kartu di Malaysia nggak didoakan juga. Oh, artinya bukan sembarangan untuk dipergunakan setiap orang untuk meramal maksud saya, prediksi ya. Harus orang-orang tertentu ya. Oke. Ini saya yang milih ya. Pilih salah satu ya. Yang ini untuk anaknya Atta ya, Baby E ya. Atta dan Aurel ya, silakan pemirsa. Seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah prediksi ya. Prediksi, mudah-mudahan yang terbaik yang kita ambil, karena kita tidak akan memperlihatkan sesuatu yang akan membuat Anda menjadi pesimis ya. Silakan. Baik ya. Ya kalau kita lihat kartunya warna kuning. Warna kuning dengan simbolnya adalah Garuda. Ini Baby E ya. Baby E. Kemudian keywordnya adalah kecepatan penuh. Ya. Lalu di sini ada pedang ya, senjata, dan juga angkanya 8. Oke. Maksudnya apa tuh? Maksudnya begini. Jadi kalau kita lihat anak dari Aurel dan Atta Halilintar yaitu Amina, Hanan, Atta. Pertama, unsur kuning sendiri itu adalah warna kuning itu adalah warna keemasan, warna raja, simbol keberhasilan dan simbol sultan, simbol mahkota. Artinya anak ini akan menjadi orang yang sukses ya, dan juga dia mewarisi kepopuleran orang tuanya. Orang tuanya ya. Iya, betul. Kemudian di sini ada kecepatan penuh ya, kecepatan penuh. Jadi meskipun kesempatan banyak sekali ya, yang akan muncul di kemudian hari, tetapi saya lihat akan ada kendala dalam kehidupan dia. Ya. Di antaranya adalah hubungannya dengan kesehatan dan asmara. Jadi suatu saat nanti anak ini akan mengalami patah hati. Ya. Akhirnya anak ini harus memikirkan bagaimana dia melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita dia. Kemudian ada angka 8 ya. Angka 8 itu angka yang unlimited, artinya tidak teringat dan tidak terputus-putus ya. Iya, betul, tidak terputus-putus ya. Artinya dia ini punya semangat yang berkubu dan cita-citanya setinggi langit. Disimbolkan dengan burung Garuda. Lalu kalau saya lihat dengan simbol full speed ini ada, itu bisa dilihat bahwa tindakannya ini bisa dikatakan kurang. Dia lebih cenderung pada cita-cita yang tinggi, tetapi ini perlu perlu diajarkan bagaimana cara mencapai cita-cita dia. Jadi kekurangannya anak ini adalah dia terlalu banyak cita-cita, sehingga apa yang dia tuju itu kurang. Artinya sulit untuk dicapai. Kurang fokus ya. Kurang fokus. Karena banyak keinginan. Ya, kurang fokus. Terlalu tinggi. Boleh dibilang bisa juga karena terlalu tinggi dan juga banyak hal yang dia ingin capai. Artinya untuk mencapai sesuatu dia tetap harus mulai seleksi ya, mana yang untuk didalamin, mana yang menjadi skala prioritas gitu kan tentunya kan. Iya betul. Jadi anak ini memang kurang bisa menentukan skala prioritas karena semuanya pengen dia capai dengan cepat. Nah, jadi harus ada arahan dari orang tuanya bahwa segala cita-cita itu harus dilakukan dan dicapai dengan step by step. Tidak ada yang katakanlah instan ya. Ya, tidak ada yang instan. Oke, saya combine dengan terawangan ya. Iya, oke. Jadi kita bisa panggil Amina ya, Amina anak dari
Panggilannya kan BBA itu ya. BBA. Jadi BBA ini lebih cenderung kepada sifat ibu. Ke Aurel berarti. Ke Aurel. Saya lihat orangnya cepat galau ya. Nah, jadi bertindak itu kadang-kadang tidak sesuai logika, tapi sesuai hati. Jadi kalau tidak dibimbing, ini main perasaan main ya. perasaan. Jadi susah ya. Orang main perasaan susah. Apa yang menurut dia benar, kalau perasaannya itu dia nggak suka, dia jauhi. Padahal itu sesuatu yang benar. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang salah kalau perasaan dia menurut dia suka, dia lakukan. Artinya tidak sinkron. Ya, jadi BBA ini harus diarahkan untuk bagaimana dia cara mencapai keinginan dia. Termasuk tadi selektif juga ya, selektif, kemudian juga skala prioritas. Ya, harus selektif, harus skala prioritas. Sebentar lagi kan, satu lagi. Nah, karena dia terlalu perasa, jadi apa yang dia mau itu pengen cepat diwujudkan. Jadi apa yang dia mau itu pengen cepat terwujud. Akhirnya apa? Tindakannya itu terburu-buru dan tidak terstruktur ya. Yeah. Jadi ini berbahaya sekali kalau kita melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu, ini bisa merusak rencana. Mungkin perencanaannya kurang baik gitu ya. Ya, karena pengen cepat-cepat itu kan. Karena emosional tadi, pengen cepat terwujud. Begitupun dalam hal keseharian, jadi segala sesuatunya itu lebih dominan perasaan. Jadi kelemahannya adalah di unsur asmara tadi ya. Ya, asmara. Yang kedua di unsur itu ya pilihan-pilihannya selalu ingin cepat untuk mencapai sesuatu. Jadi, ya. Apa yang dia mau itu pengen cepat terwujud Dan ini harus segala sesuatu untuk proses. Betul. Nantinya harus diarahkan oleh Aurel dan Atta ya. Oke. Tapi kesimpulannya bahwa dia ini BBA ini mempunyai capaian hidup yang cukup lumayan juga ya. Iya, tidak kalah bagusnya dari orang tuanya. Betul ya. Jadi kalau secara umum ya, BBA ini punya masa depan yang cerah. Disimbolkan dengan warna kuning adalah warna kejayaan, warna kesuksesan, raja atau sultan. Dan juga akan sebanding dengan kepopuleran orang tuanya. Ya. Nah kemudian kita beralih nih, Ki Sukma ke anaknya dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya, yang namanya itu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Nah itu seperti apa nih kehidupan anaknya mereka ini untuk di masa depannya kira-kira? Baik, kita lakukan pemocokan lagi ya. Siap. BBL ya. BBL. Panggilannya BBL ya. Iya. Oke. Yang tentunya sudah saya kocok, silakan. Oke. Kita bantu pilih. Saya bantu ngambil ya. Oke. Satu BBL putra dari Lesti dan Bilar. Seperti apa? Ini kalau tadi kan Aminah perempuan ya. Aminah perempuan. Sekarang laki-laki. Ya. Apa Ki? Warna yang muncul adalah di kartu ini warna hijau. Warna hijau. Terus wayangnya wayang Petruk tuh ya. Wayangnya adalah wayang Petruk. Nah, itu apa sih maknanya Ki? Ya, jadi maknanya begini. Di sini ada simbol dulu ya. Simbolnya adalah kepercayaan diri. Nah, warna hijau itu adalah warna dengan unsur bumi. Unsur bumi itu adalah unsur di mana dia banyak melakukan tindakan. Iya. Lalu di sini ada kepercayaan diri. Kemudian ada angka warna 9. Nah, angka 9 ini adalah angka dikatakan keberuntungan. Dengan simbol warna gambar kepik atau koin. Koin. Nah, lalu gambarnya adalah Petruk. Nah, maksudnya apa? Jadi anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar atau kita sebut dengan BBL ini punya rasa kepercayaan diri yang bagus. Lalu dia disimbolkan dengan Petruk, itu artinya dia punya cita-cita yang tinggi dan juga sesuai dengan apa yang dia mau. Ketika dia punya keinginan, dia bisa melakukan dan juga mewujudkan dengan step by step, dengan secara bertahap. Ya artinya ini berlawanan dengan tadi ya. Iya, betul. Okay. Jadi kalau ini lebih terarah ya dan juga logis. Kemudian BBL ini lebih cenderung kepada bapaknya Rizky Bilar.
Jadi ininya apa? Apa namanya, karakter ya? Karakternya, karakter lebih kepada bapaknya ya. Ya, lebih mirip ke bapaknya dari segi Bilar itu. Lalu dari sisi ini ya, dari sisi entertain, saya lihat tidak mewarisi suara bagus seperti ibunya. Gitu. Jadi artinya Ya karena dia identik dengan bapaknya, jadi ke suara bagus dari ibunya nggak berpengaruh terhadap berpengaruh ya. Kemungkinan dia ini di entertain tapi dengan cara yang lain. Misalnya dengan action ya, acting ya, komponen actingnya, atau misalnya dengan Jadi bukan ke suara ya, suara. lebih ke acting ya. Iya, betul. Ya sesuai dengan Rizky Bilar itu kan seorang aktor. Betul. Kan, gitu, ya. Nah, lanjutnya apa Ki? Oke, sebentar saya akan terangkan. Oke, Oke, dahulu ya. Jadi lewat kartu tarot dan juga kombinasi terawang. Saya lihat ada simbol berupa mobil. Jadi ini maaf, saya bukan berarti mengatakan sesuatu atau menakutkan, tapi ada kemungkinan dalam kehidupannya nanti baby L ini akan ada masalah dengan mulut. Maaf ya, mungkin akan terjadi kecelakaan misalnya, mungkin akan terjadi urusan dengan masalah hal-hal yang hubungannya dengan kendaraan mobil. Artinya apa? Artinya ini bisa diminimalisir, Bisa diantisipasi ya? bisa diantisipasi. Kenapa? Karena kalau hal ini terjadi, maka ini akan berakibat fatal. Seandainya dia berkecimpung di dunia misalnya balap ya, nah ini bisa jadi sesuatu yang akan misalnya terjadi kecelakaan ya. Ya artinya ini sekalian warning juga ya, Iya. peringatan buat orang tuanya ketika mengendari memang dia sudah harus ahlinya dulu ya, udah harus ahli, jadi jangan sembarangan dia untuk mengendarai mobil ketika belum sangat pandai gitu ya. Iya, betul. Nah kemudian apalagi Kemudian di sini ada angka 9. Angka 9 itu angka ganjil. Angka ganjil dan spesifik. Jadi nilai 9 itu seperti nilai bagus dan nilai keberuntungan. Jadi meskipun dia tidak mewarisi suara bagus seperti ibunya, tapi dia punya talenta yang bagus. Kemudian dia juga orangnya punya komitmen dan rasa percaya diri yang tinggi. Lalu Petum itu adalah seseorang yang dikatakan banyak melakukan aksi dan juga menghibur. Kurawa ya. Iya, jadi orangnya Pandawa. Pandawa. Nah, ini orangnya ceria dan juga bisa menghidupkan suasana. Ya, Pandawa 5. Ya, jadi dia pandai bergaul dan juga pandai untuk mencari kawan. Jadi sosialnya bagus. Super. Orangnya bagus ya, Temen ya. sosial. Dan saya akan terangkan. Memang menarik ya. Ya, seperti ini bisa dilihat, bisa diantisipasi, bukan berarti meramalkan itu yang jelek-jelek, bukan, tapi ini antisipasi gitu kan. Tanggal sekian Ibnu dengan Muller nggak punya uang, ya, berarti lo harus pinter-pinter duit dari sekarang tuh. Ya Mul, ya kan jangan nanti udah gitu baru kok nyari-nyari gitu kan. Ya, saya lihat ada unsur kesehatan yang hubungannya dengan air. Ya, jadi bisa dibilang hati-hati dengan sesuatu yang hubungannya dengan air, contohnya ginjal. Ya. Nah, jadi intinya Ya. dengan Ngomong-ngomong air saya jadi pengen minum nih, silakan. ya, silakan. Ya, jadi dengan kita mengantisipasi sesuatu yang hubungannya dengan air, dengan kesehatan, artinya dia jangan sampai bermasalah nanti dengan air, kurang minum misalnya, dehidrasi dan sebagainya, karena ini akan berakibat pada kesehatan dia, hubungannya kepada ginjal, kepada saluran pencernaan. Jadi hati-hatilah ya, dan lebih disiasati, jangan sampai terjadi hal-hal yang hubungannya negatif tentang air. Dengan air ya. Itu ada kaitannya sama profesinya dia nanti ya? Saya lihat memang dia pun akan jadi artis ya di kemudian hari, dan juga sama bagus juga karirnya di entertainment, meskipun memang tidak mewarisi suara bagusnya ya, suara bagus dari ibunya. Tapi tadi yang seperti Sukma bilang, dia aktingnya bagus ya. Iya, betul. Karena pengaruh dari bapaknya. Ya, memang ada pengaruh juga dari profesi dia. Iya, jadi karena tempo kerjanya Oh iya, mungkin kurang minum. akhirnya kurang minum segala macam, akhirnya bermasalah ya, di kehidupan
kehidupan dia ya, Iya. kesehatan. Sebenarnya asik ya, bisa jadi antisipasi untuk kandidat kan? Ya. Iya, artinya Jadi kalau harus banyak minum, nah itu nantinya. iya. Ya artinya ini kan melihat visi ke depan kan, visinya juga ke depan. Nah, ini menarik ya dua ini. Mungkin ini anak Sultan, the real Sultan nih. Ya kan, anaknya Raffi Ahmad nih. Oh, yang ketiga nih. Yang namanya Rayanza Malik Ahmad. Nah, yang ketiga ini. Nah, Ketiga. gimana nih? Oh, Mungkin saya perlu juga nih Sukma untuk melihatnya lebih jauh lagi menggunakan Ya, kita coba lagi ya. Oke ya. Ini anak Sultan beneran ya. Sultan beneran. Tadi juga Sultan beneran sih. Oh, Maksudnya ya lebih Sultan lah gitu kan. Ya, kartunya sudah saya cocokin. Ya. Silakan bisa diambil salah satu kandidat. Oke, saya bantu ambil ya. Ini untuk Rayanza Malik Ahmad. Adiknya dari Avatar. Rafathar. Avatar. Rafathar. Oh, Rafathar, bukan Avatar film ya. Avatar, Film itu Rafathar. Kita lanjut membahas simbol yang ada di dalam kartu tarot. Ya, Batara kalah kan. Ya, Batara Kala. Nah, Kala itu adalah waktu. Artinya Ryan ini harus memperhatikan dalam hal manajemen waktu. Karena kalau manajemen waktu dia buruk, ya, maka akan berakibat pada kesehatan. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Karena sumber daya yang dimiliki oleh orang tuanya dan juga kemampuan dia, maka dia akan kemungkinan terlena dengan kemudahan karir yang dia capai, terlena dengan segala segala fasilitas yang dia punya. Akhirnya apa? Akhirnya dia melupakan waktu, bahwa waktu terus berjalan, dan dari situ bisa menjerumuskan dia kepada tadi gangguan kesehatan. Jadi otomatis ini pertama yang dia harus perhatikan adalah manajemen waktu dia. Yang kedua adalah hubungannya dengan kesehatan supaya dijaga, jangan sampai over ya. Jangan sampai over. Apalagi Ryan ini akan lebih terkenal dibanding kakaknya. Kakaknya Rafathar ya. Betul. Lalu hasut, akan banyak orang yang hasut. Tadi itu ya. Iya, jadi harus Iri, yang dengki ya. besarkan hatinya, kuatkan hatinya, mentalnya dikuatkan. Karena begitu orang hasut kemudian mentalnya kena, Drop. bisa drop. Itu mempengaruhi karir dia enggak? Mempengaruhi karir dia juga, meskipun fasilitas yang dia punya Iya. luar biasa. Ya kalau mentalnya nggak kuat ya. Iya betul. Nah, sekali lagi, kemudian warna hitam. Iya. Warna hitam ini adalah warna yang kita sebut punya daya mutlak dan daya cipta, yang lebih dibanding dengan warna-warna kartu yang lain. Jadi begitu muncul warna hitam ini sebenarnya akan terwujud lebih besar kemungkinan apa yang disampaikan kartu ini. Iya, artinya warna hitam yang dimaksud oleh fortune teller, oleh terawangan Ki Sukma beda dengan asumsi orang di luar ya. Ya. Bahwa hitam itu tanda kematian, kegelapan. Bukan ya, tanda beda, duka. beda ya. Jadi maknanya bukan Iya. itu. Bukan berarti hitam itu adalah gelap terus kegelapan, bukan. Bukan. Artinya malah kalau dilihat dari kartu ini adalah sebuah yang sesuatu suasana yang eksklusif ya. Eksklusif, sesuatu yang eksklusif yang memang dia beda dari yang lain. Nah, Ki, dari ketiga ini berarti sudah selesai ya kita Iya, selesai. melakukan kartu tarot dan terawangan tadi. Kesimpulan yang bisa saya ambil sih, walaupun saya tidak ingin menyimpulkan, tetapi hanya menggarisbawahi keseluruhannya ini akan mewarisi bakat dari orang tuanya ya masing-masing ya. Bahkan tadi disebutkan bahwa Rafathar juga harus siap-siap nih akan kalah oleh adiknya nih ya gitu. Nah soal hitam-hitam tadi ada teman saya tuh mau tanya-tanya. Nah, sebelumnya mau nanya itu dulu tuh yang apa namanya si waktu tadi itu apakah gambarannya kayak misalnya 24 jam itu kurang buat seorang Rayanza. Iya. apakah gitu? Iya betul. Jadi karena memang dia tuh punya keinginan yang kuat dan juga etos kerja yang tinggi, maka seolah-olah 24 jam itu bagi dia itu kurang gitu. Jadi dia pengen terus berkarya, pengen terus eksis gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini kalau nggak betul-betul di manage, itu malah jadi bumerang. Bumerang ya, artinya menjadi hambatan buat dia juga. Buat dirinya menjadi malah hambatan. Gitu. Jadi ujung-ujungnya sama kayak si BBL tadi.
aktivitas, kurang asupan, Ya, arahnya ke kurang hati-hati. sakit. Iya betul. Nah, yang selanjutnya di kini kan banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia gaib, supranatural, itu banyak yang pakai baju atau warna yang hitam. Termasuk Ki Sukma hari ini sepatu hitam, celana hitam, jam tangan hitam, topi hitam, jenggot juga hitam. Nah, Dalaman maksudnya dompetnya kan. Ya. itu Oke. satu lagi itu di tangan kanan ada gelang sama Cincin. band ya. Ben, cincinnya itu hitam. Itu cuma gaya atau buat gaya aja lifestyle atau memang ada sesuatu Ya, soal hitam tuh. soal hitam. Tapi tidak terpengaruh oleh lagunya Rita Sugiarto ya. Balik. Warna hitam itu enggak ya? Enggak ada ya. Oke. Terus Jadi begini, jadi hitam itu bagi kami para pendaki spiritual itu punya image yang kuat, punya identitas yang kuat. Jadi hitam sendiri adalah bahwa kita itu punya identitas. Seseorang yang telah mengalami suatu kultivasi spiritual atau perkembangan spiritual, maka dia berarti orang yang punya identitas. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin masih mencari jati diri. Jadi makna hitam itu sendiri bagi kebanyakan kami adalah spiritualis adalah kami sudah punya identitas. Identitas diri adalah sesuatu yang menunjukkan kita itu siapa dan dikenali oleh alam semesta. Jadi identitasnya sudah kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, warna hitam itu mengartikan rendah hati. Rendah hati. Jadi kalau kita pakai hitam, kita bisa masuk ke semua orang. Tidak memandang bulu. iya. Tidak pandang bulu. Kita bisa masuk ke bagian ke istilah Level bawah ya, menengah menengah maupun atas. tidak ada rasa minder atau tidak ada rasa cuma Misalnya pergi ke warteg bisa, makan di kafe bisa, makan Iya. di restoran mahal juga betul. bisa. Bahkan kita istilahnya lesehan di tanpa tikar di jalan Iya. pun bisa dengan pakai hitam. Iya. Gitu. Artinya kita bisa bergaul dengan siapapun. Siapapun, ya. Nah, kalau saya tadi kan ini warna ya. Kalau terkait tadi terawangan, kartu tarot, tadi kan kita bahasnya hanya di lingkup dunia artis ya. Jasanya dari Ki Sukma ini sendiri suka diakui artis itu pengusaha atau apa ya, pedagang atau yang lain-lain pernah juga datang ke Anda ya untuk menanyakan bagaimana usaha dia. Apa aja sih yang ditanyakan? Nasihat apa aja yang sering disampaikan? Ya, biasanya ya yang datang ke saya itu adalah 60%-nya pengusaha. Terus 20%-nya itu ada kalangan entertain. Artis ya. Ada artis yang memang istilah kata saya pegang gitu ya. Bertanya tentang kehidupan, asmara, bisnis, keberuntungan ya. Kemudian sisanya 20% lagi adalah dari orang-orang biasa, misalnya sipil biasa. Pejabat-pejabat juga ada. Ada ya. Hubungannya dengan Itu tarifnya Anda per jam apa gimana? Per jam. Kalau pengacara kan misalnya kayak siapa tuh Hotman Paris per jam sekian $1.000 gitu. Kalau Anda Ki Sukma gimana tuh cara orang memberi Anda ya, imbalan? biasanya kalau memang orang tuh pengen bertanya, misalnya dengan katalog atau kita pakai pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan tarifnya sekian. Oke. Nah, terkait dengan itu tentunya kan banyak pemirsa juga nih, pengusaha, selebritis atau mungkin dari orang-orang biasa ingin menanyakan sesuatu kepada Anda gitu. Itu menghubunginya kemana? Anda punya medsos atau punya apa yang lain? Boleh lihat di Instagram ya Pangeran Sukmajati atau di website pribadi saya yaitu padepokna.com dan channel YouTube saya yaitu Ki Sukma. Ya nanti Anda pemirsa yang penasaran masih ingin berbincang-bincang menanyakan sesuatu kepada Ki Sukma berkaitan dengan prediksi terawangan, silakan di alamat yang tadi disebutkan, juga di nomor telepon yang tercantum di bawah ini. Tadi ada teman saya. Kan saya mau ini mumpung di sini. Iya. Kalau saya datang pada pokoknya bayar. Iya. Mumpung gratis saya mau tanya ini titipan. Titipan dari. Jadi katanya suruh lihat di sini. Soalnya kalau misalnya ya bisnisnya tentu dari aspek bisnis ya, jangan dari aspek janda ntar bahaya. Jadi aspek bisnisnya di sini gimana? Kalau misalnya kurang bagus kita mau pindah ke Sudirman. Ah? Bukan Sudirman. Sudirman ini Purwokerto. Samping Sindo.
Oke. Oke, Sukma, ya silakan. Gimana caranya? Dia gimana? Melihatnya mau gimana? Apa dia melihat keseluruhan jalan atau dia gimana? Langsung ya. Kehidupan bisnis. Oke, baik. Dari aura yang ada nih sekarang ya. Tapi yang auranya kurang bagus keluar dulu. Pray keluar dulu. Oke, berhubung saya diundang oleh kantor ini, jadi saya kasih Obrol ya. Obrol ya. Ya. Jadi saya akan lihat dengan tarot, kemudian lihat juga dengan terawat, dan lihat juga dengan warna. Iya. Masih. Kita mulai dulu dengan tarot ya. Oke, silakan. Silakan ya. Silakan. Oke, kita kocok lagi ya. Ya, tentunya kan kita ingin sama dengan yang lain dinilainya kan. Melalui tarot dan terawangan. Apakah di sini ada orang yang mesti diruat misalnya gitu kan? Apa produsernya diruat? Apa mereka ini kameramen nggak boleh pakai baju hitam atau harus pakai wig gitu kan? Kalau yang nggak ada rambutnya atau gimana? Bismillah. Satu ya. Ambil salah satu. Oke. Ya, kartu sudah dipilih ya. Jadi deg-degan nih. Iya, sama. Ya. Warnanya Jangan dong. Ada. Ini apa? simbolnya adalah sosok Dewi Srikandi. Tadi kan gua bilang jangan janda. Ini masalah janda nih umum. Tapi Sri Kandi. Tapi itu kan menurut kita, menurut Kisukma apa tuh dengan gambar dan warna itu? Keywordnya adalah cerdas dan handal. Tak pasti hostnya nih. Bodohnya Adi tuh. Hostnya tua-tua keladi. Lalu simbol paling atas adalah ratu atau raja. Alhamdulillah. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah kartu baik. Ya, kartu baik. Intinya apa? Warna ungu. Detailnya apa tuh? Baiknya gimana? Baik rezekinya, baik badannya atau gimana tuh? Ini warna ungu. Warna ungu itu adalah indigo atau spirituality. Dia warna ungu ini tuh artinya secara bisnis ya, bisnis ini sudah dikenal di alam semesta, punya identitas. Jadi sudah punya track record tersendiri nanti. Iya. Jalur tersendiri untuk Sendiri sukses. ya. Iya. Jadi entitasnya sudah naik ke alam semesta. Alhamdulillah. Istilahnya begitu. Mantap. Tepuk tangan. Terus warna ungu juga warna blessing, warna diberkati. Jadi mudah-mudahan dengan simbol ini kantor yang diberkahi Allah. Amin. Karena kita di sini kerja ikhlas, kerja cerdas. Nah itu dia cocok dengan simbol di sini, keywordnya cerdas dan handal. Jadi cerdas dan handal artinya ini kartu yang memang sesuai dengan identitas kantor ini. Kantor ini ya. Dengan mengandalkan kecerdasan dan intellectuality. Ini bahasa Inggrisnya adalah intelligent and reliable. Intelligent and reliable. Jadi intelijensi atau kecerdasan. Jadi di sini butuh kekompakan, butuh inovasi, Iya. dan juga visi. Mudah-mudahan nanti juga pemasukan kompak nih ya. Amin. Insya Yang Allah. lain dapat duit, hostnya juga dapat duit. Amin. Emang harusnya mau dikasih? Lalu sosok Dewi Srikandi. Sosok Dewi Srikandi itu adalah sosok yang ikonik, yang mengayomi dan juga makmur. Karena dia seorang ibu dan juga simbol dari para pemimpin Srikandi. Ya. Jadi dan juga di sini adalah ratu. Ratu itu artinya raja. Artinya media di sini atau profil bisnis ini akan bisa merajai di bidang itu. Perlu disampaikan kekurangannya? Boleh. Ini adalah Kekurangan-kekurangannya. Saya akan terawang ya. Supaya sadar ya kan. Justru di sini yang buat administrasi kita. Jadi warna ungu itu warna angin. Angin itu ada di atas. Nah, cita-citanya sudah tinggi, sudah bagus, kompak. Tapi ini ada hal yang paling prinsipil, yaitu action.
Jadi gini, ketika visi misinya sudah bagus, cita-citanya sudah sama, ini kurangannya justru actionnya lambat. Gitu. Kota. Oh bener. Actionnya lambat. Jadi harus imbang. Kalau memang mau mewujudkan ya, kantor ini menjadi kantor yang terbaik, maka actionnya juga harus kuat. Bukan cuma visi aja, bukan cuma cita-cita aja, tapi kerja gitu. Prof, produser, Kalau lari semua. Iya. jadi lari semua. Jangan 5 lari, 2 jalan. Dua jalan, jangan. Iya. Jadi ini satu doang yang lari soalnya. Makanya saya jalan. Jadi lakukan gitu. Iya. Semuanya harus kerja, harus kompak gitu. Kerja semuanya, jangan terlena. Mantap itu. Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih Oke. Ki Sukma. Tadi sekali lagi kepada pemirsa sekalian yang ada di mana saja berada bahwa fortune teller yang seperti tadi diceritakan oleh Ki Sukma ini memberikan satu pandangan aja ya, bahwa kan masa depan kita seperti ini, tapi yang menentukan kembali kepada yang Maha Kuasa tentunya kan. Ini hanya pendapat dari, juga bukan sembarang pendapat karena ada ilmunya juga kan. Ki Sukma, terima kasih atas kehadirannya, semoga tidak bosan di sini. Kapan-kapan ya, kapan-kapan auranya bagus sekali sih. kita akan ketemu lagi di tema yang sama tapi di channel dan gelombang yang sama. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, demikian obrolan kita hari ini di KP Mus. Selamat petang, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.